Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Herginda SE MM selaku penguji 1. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Yuli Zain MM selaku penguji 2 sekaligus dosen pembimbing saya. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Maya Syafriana MM. Yang terhormat Ibu Dr. Nana Trisnawati SE MM selaku penguji 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Pribadi, mahasiswa S1 Manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Persada Indonesia YAI. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari penelitian saya mengenai pengaruh lingkungan kerja, motivasi kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kerja pada pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Latar belakang. Pada umumnya, sebuah organisasi akan menemui kendala dalam mencapai tujuannya jika produktivitas pegawai tidak berhasil karena tidak dapat memenuhi kebutuhan kerja yang ideal. Perlakuan yang didapat pegawai juga mempengaruhi produktivitas pegawai. Hal ini karena adanya lingkungan kerja yang baik yang membuat pegawai akan bekerja lebih giat dan bersemangat untuk mencapai produktivitas yang lebih baik. Tujuan organisasi sangat sulit untuk digapai apabila pegawainya tidak ada semangat dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Peran pemimpin tidak hanya memperoleh pegawai yang dianggap paling cerdas saja, tapi tidak kalah pentingnya, dengan secara terus-menerus, pemimpin memberikan motivasi dan menciptakan lingkungan kerja yang dapat meningkatkan semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya di organisasi. Dan pemimpin juga harus mempunyai perilaku atau cara kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi organisasi yang bersifat fleksibel. Artinya, mampu menyesuaikan atau beradaptasi dengan lingkungan bawahannya. Identifikasi masalah. 1. Organisasi akan menghadapi hambatan dalam pencapaian tujuan apabila produktivitas pegawai tidak efektif, dalam arti tidak dapat memenuhi tuntutan pekerjaan yang diinginkan. 2. Ketidaknyamanan dalam menjalankan tugas dikarenakan lingkungan kantor berdekatan dengan jalan raya dan jalur lintas kereta api yang menyebabkan para pegawai dalam menyelesaikan tugasnya merasa kurang nyaman dengan kebisingan kendaraan yang melintas. 3. Beberapa pegawai yang kurang memotivasikan diri dan semangat untuk melakukan pekerjaannya seperti melakukan tugas-tugasnya dengan cepat dan tepat waktu. 4. Kurangnya ketegasan dari pemimpin dalam menerapkan pemberian sanksi-sanksi untuk pegawai yang tidak menaati peraturan. 5. Banyaknya barang dan berkas yang tergeletak di lantai dikarenakan kurangnya penyimpanan atau ruang untuk menyimpan barang. 6. Tujuan organisasi akan sangat sulit untuk digapai apabila pegawainya tidak ada semangat dalam menjalankan tugas-tugasnya. Rumus masalah. Apakah terdapat pengaruh pada lingkungan kerja terhadap produktivitas pegawai di Dinas Perhubungan Kota Bekasi? Apakah terdapat pengaruh pada motivasi kerja terhadap produktivitas pegawai di Dinas Perhubungan Kota Bekasi? Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap produktivitas pegawai di Dinas Perhubungan Kota Bekasi? Landasan teori. Berdasarkan dari gambar bahwa untuk variabel produktivitas, saya menggunakan teori dari Edi Sutrisno tahun 2016, yaitu produktivitas kerja merupakan sikap mental yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Lalu untuk dimensi produktivitas, saya menggunakan teori dari Sudarmayanti tahun 2010, yaitu efektivitas dan efisiensi. Sedangkan untuk lingkungan kerja, saya menggunakan teori dari Blanchard and Hersey tahun 2013, yaitu lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pegawai dan dapat mempengaruhi dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya, misalnya dengan adanya AC, penerangan yang memadai, dan sebagainya. Dan untuk dimensi lingkungan kerja, saya menggunakan teori dari Sudarmayanti tahun 2013, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Lalu untuk variabel motivasi, saya menggunakan teori dari Sulistia tahun 2021, yaitu motivasi adalah proses membangkitkan perilaku, mempertahankan perkembangan perilaku, dan menyalurkan tindakan perilaku tertentu. Dan dimensi untuk motivasi kerja, saya mengambil teori dari Danang Sunyoto tahun 2010, yaitu kebutuhan akan pencapaian prestasi, kebutuhan akan hubungan atau berafiliasi, dan kebutuhan akan kekuasaan. Dan yang terakhir, gaya kepemimpinan, saya mengambil teori dari Hasibuan tahun 2016, yaitu gaya kepemimpinan adalah seperangkat karakteristik yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya
Guna mencapai tujuan atau gaya kepemimpinan adalah pola perilaku atau strategi yang disukai dan sering digunakan oleh seorang pemimpin. Dan dimensi untuk gaya kepemimpinan, saya mengambil teori dari W.D. Indrayani tahun 2016, yaitu ada gaya kepemimpinan otoritatis, gaya kepemimpinan birokratik, gaya kepemimpinan diplomatis, gaya kepemimpinan partisipatif, gaya kepemimpinan freelance leader. Kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. Berikut adalah gambar dari kerangka pemikiran dan hipotesis yang dapat dijelaskan bahwa H1 terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi. H2 terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi. H3 terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap produktivitas pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Metode penelitian. Ada dua metode penelitian yang saya gunakan untuk penelitian ini, yaitu yang pertama dengan pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif dengan teknik survei. Untuk populasi ada 64 pegawai dan 64 sampel yang dijadikan responden. Dan untuk pengumpulan data yang saya gunakan yaitu riset perpustakaan dan kuesioner dengan 5 poin skala Likert, yaitu sangat tidak setuju dengan bobot nilai 1, tidak setuju dengan bobot nilai 2, ragu-ragu dengan bobot nilai 3, setuju dengan nilai bobot 4, dan sangat setuju dengan bobot nilai 5. Lalu untuk sumber data, saya menggunakan data primer dan data sekunder. Lalu yang terakhir, untuk teknik analisa saya menggunakan dua teknis, yaitu outer model dan inner model. Untuk outer model terdiri dari uji convergent validity, uji discriminant validity, dan uji composite reliability. Sedangkan untuk inner model terdiri dari koefisien determinasi, effect size, analisis regresi berganda, goodness of fit, dan uji hipotesis. Populasi dan sampel. Populasi. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Divisi Subumum Kepegawaian, dengan jumlah populasi sebanyak 64 pegawai. Sampel. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh, yaitu dengan 64 responden pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Divisi Subumum Kepegawaian. Hasil penelitian. Berikut adalah gambaran dari inner model. Inner model adalah hubungan antara indikator dengan variabel latennya, dan dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan indikator dari variabel latennya sudah memiliki nilai validitas konvergen karena seluruh loading faktorial lebih besar dari 0,7. Untuk PET koefisiennya yang menghubungkan antara lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja ialah 0,330 dan PET koefisien motivasi kerja ialah 0,320 dan PET koefisien gaya kepemimpinan ialah 0,287. Maka dapat disimpulkan tiga variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas kerja. Hasil pengujian hipotesis. H1. Lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja. Dengan nilai tes statistiknya sebesar 2,75, nilai p-value-nya sebesar 0,006, PET koefisiennya sebesar 0,330. Lalu H2 motivasi kerja terhadap produktivitas kerja. Dengan nilai tes statistiknya 2,293, nilai p-value-nya sebesar 0,22, nilai PET koefisiennya sebesar 0,320. Lalu H3 gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kerja dengan nilai tes statistiknya sebesar 2,693, nilai p-value-nya sebesar 0,007, nilai PET koefisiennya sebesar 0,287. Maka dapat disimpulkan tiga variabel tersebut dapat diterima karena nilai tersebut telah memenuhi syarat dan berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas kerja. Kesimpulan. Maka dapat disimpulkan komponen yang paling berpengaruh yaitu 1. Variabel lingkungan kerja, yang kedua motivasi kerja, dan yang ketiga gaya kepemimpinan. Lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja dengan nilai p-value sebesar 0,06 lebih kecil dari 0,05. Motivasi kerja terhadap produktivitas kerja dengan nilai p-value sebesar 0,022 lebih kecil dari 0,05. Gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kerja dengan nilai p-value sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05. Dan yang terakhir adalah saran.
1. Saran untuk kondisi lingkungan kerja mungkin bisa memberikan fasilitas kedap suara guna memberikan suasana nyaman dan tenang agar tidak ada kebisingan di tempat kerja. 2. Saran untuk kondisi motivasi kerja, yaitu pemimpin harus mengurangi tantangan yang diberikan kepada pegawai. 3. Saran untuk kondisi gaya kepemimpinan, yaitu pemimpin harus meningkatkan emosional ketegasan pada saat berada di lingkungan kerja. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.